أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semuanya ini adalah merupakan dunia nikmat dari Allah SWT yang tak terhitung. Pada pertemuan kita petang kali ini kita akan mendapatkan surat baru, yaitu surat Al-A'la. Tadi pagi kita sudah menyelesaikan surat Al-Buruj, surat 86. Ini kita akan masuk dengan surat 87, yaitu surat Al-A'la, yang terkenal dengan surat Sabbih, karena dimulai dengan kata Sabbih isma rabbikal a'la. Surat ini adalah surat baru bagi kita karena baru tadi pagi kita selesai lagi satu surat, dan bersama kita sudah ada Ustazah Ustaz Safi Saleh. Mudah-mudahan beliau sudah di rumah. Allah. Alhamdulillah beliau ada di rumah, dan kita minta kepada beliau dengan segala hormat supaya beliau berkenan untuk memandu kita, membimbing kita, memperdengarkan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj yang benar dan indah. Bagi Bapak Ibu yang ingin membuka kitab sucinya sendiri, bisa buka surat 87, surat Al-A'la atau surat Sabbih isma rabbikal a'la. Kita hari ini atau petang ini mulai dari ayat 1 sampai 10. Jadi ayat 1 sampai 10. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen. Setelah yang persilakan kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh untuk bacakan kepada kita surat baru, surat Al-A'la ayat 1 sampai 10. Kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh, falyatafaddal masyhura. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه وما ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى تذكر من يخشى سيذكر من يخشى صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustaz Nastafi Saleh yang telah meluangkan waktunya untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa memasukkan beliau ke dalam perlindungannya nanti di akhirat. Amin. Allah SWT senantiasa mengirim malaikat rahmat kepadanya. Amin. Amin. Juga Bapak Ibu semua yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu baca semuanya, Amin. Allah catatkan sebagai hamba-hamba yang berhak nanti masuk, nanti ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan keluarganya suci di Telaga Haud. Jemaah sekalian, kita akan memasuki surat baru, yaitu surat yang ke-87, surat Al-A'la. A'la sendiri artinya yang paling tinggi, Ini di bahasa Inggrisnya dikasih terjemahan The Most High. Turun di Mekah, makanya disebut dengan Makkiyah. Surat Makkiyah jumlah ayat 19 ayat, berarti kita akan 2 kali ketemu, yaitu sekarang dan insya Allah esok pagi. Kita mulai dari ayat 1. Allah SWT berfirman di ayat 1 ini berkenaan dengan Allah. Jadi ini kita kasih ilustrasi bahwa Allah itu adalah maha tinggi. Ya, Allah itu adalah di atas daripada seluruh alam semesta. Jadi alam semesta ini adalah merupakan ciptaannya. Allah SWT bukan alam semesta, tetapi alam semesta selalu bersama dengan Allah. Karena kalau tidak bersama Allah, maka sesuatu itu menjadi tidak mungkin wujud, tidak mungkin ada.
Tidak mungkin kita mengatakan ini bintang, ini rembulan kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyertainya. Karena dialah satu-satunya zat yang memiliki hakikat keberadaan. Kita mulai dari ayat 1, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih di sini adalah kata kerja perintah. Ini adalah fi'il amr. Dari kata sabbaha yusabbihu, sabbih. Kita tahu kalau fi'il madhi dan di double di tengahnya itu nanti kata kerja perintahnya tidak pakai hamzah amr, tetapi disebutkan saja sabbi dari kata sabbaha yusabbihu menjadi sabbih. Kabbara yukabiru kabir, besarkanlah. Jadi sabbaha yusabbihu sabbih. Jadi bertasbihlah, yang di sini diterjemahkan dengan sucikanlah. Ya, jadi artikan sucikanlah. Sebelum kita artikan apakah tepat diartikan sucikanlah atau tidak, kita ketahui bahwa kita sudah bahas dulu waktu membahas surat-surat yang dimulai dengan kata sabbah. Jadi kita tahu bahwa ada selain daripada ini ada surat lain yang dimulai dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ada kata sabbaha, ada kata yusabbihu. Jadi sabbaha yusabbihu. Jadi ada juga dimulai dengan masdar yaitu subhana di surat 17. Jadi kita lihat ada 7 totalnya. Ini adalah yang ke-7. Ya, yang pertama adalah kita lihat di sini. Jadi kita lihat di atas sini Bapak sekalian, ini ada surat Al-Isra, Al-Hadid, ini bisa lihat ini permulaannya. Ini adalah Al-Isra, subhanalladzi, kemudian ini adalah Al-Hadid, sabbaha, ini adalah fi'il madhi. Ini adalah fi'il madhi, ini adalah fi'il madhi, ini mudhari. Kemudian ini adalah fi'il mudhari. Jadi kita mulai dari sini nih, kita mulai dari surat Al-Isra ini. Dimulai dengan kata subhana. Ini adalah namanya masdar. Masdar ini adalah kata kerja yang dibendakan, kata kerja yang berubah jadi benda, kata benda atau kata nama. Dari kata sabbah yusabbihu, dari kata sabbah yasbahu, subhana, maha suci. Jadi ini satu asal kata, walaupun sumbernya tadi kalau sabbi itu adalah dari bentuk 4, ba-nya ditasdid, ya, di double. Jadi sabbah yusabbihu, kalau dari sini asal katanya sabbah yasbahu subhana. Tapi asal katanya sama, dari 3 huruf, sin, ba, ha. Ya. Jadi subhanalladzi, maha suci Allah yang, ini subhanallah, maha suci Allah. Jadi kata-kata subhana juga diartikan maha suci. Secara bahasa Pak Bu sekalian ya, kata-kata subhana ini dari kata sabah yasbahu, menjauh. Jadi perintah sabah yusabbihu itu adalah sabah yusabbihu, proses menjauhkan. Jadi kalau kata-kata sabah yasbahu itu jauh. Jadi kalau orang berenang itu dari tepi ke tengah lautan, itu kan berenang namanya. Nanti balik lagi. Jadi yang namanya berenang itu dari tempatnya dia loncat, dari tepi kolam atau dari tepi laut ke tengah, itu namanya berenang. Dari kata sabah juga, ya sabah itu berenang juga. Lalu kemudian kenapa disebut satu asal kata yang berenang? Karena itu adalah menjauh. Jadi menjauh dari tepi pergi ke tengah samudra, ke tengah lautan. Nah, jadi artinya apa? Kita bayangkan bahwa kalau kita berpikir bahwa Allah itu punya tepi, punya batasan, punya awal. Jadi walaupun ada kata huwal awal, bukan berarti dia berawal, maksudnya dia mengawali segala-galanya. Dia bukan berawal. Jadi kata huwal awal bukan berawal, tapi dia awal. Di sebelum yang lain ada, dia sudah ada. Jadi kata-kata huwal awalu tidak diterjemahkan dia berawal, bukan, dia awal. Berawal dan awal dua hal yang berbeda Pak Bu sekalian. Kalau berawal berarti tadinya pernah tidak ada, kemudian dia berawal, seperti kita misalnya Suaranya hilang. Oh hilang ya, saya pikir saya yang networknya nggak bagus.
Hilang Saya suaranya. pikir juga saya yang hilang. Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya tadi ternyata disconnect ya, terpental keluar. Mari kita masuk lagi. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah subhana tadi. Jadi kita sudah terangkan kenapa menggunakan kata sabaha yasbahu. Ya, itu artinya menjauh, berenang juga begitu. Apa sebabnya? Karena yang namanya bertasbih kepada Allah itu artinya menjauhkan Allah dari berbagai macam batasan-batasan. Menjauhkan Allah dari berbagai macam limitasi-limitasi. Allah itu tidak ada batasannya. Allah itu tidak punya limit. Yaitu Allah tidak punya batas. Allah tidak punya limit. Jadi tidak ada limitasinya, tidak ada batasan-batasannya Allah. Jadi Allah tidak ada yang batasinya. Kalau dia membatasi, berarti ada yang membatasinya. Ingat, kalau Allah terbatas, kan berarti ada yang membatasinya. Kalau ada yang membatasinya, kan berarti ada Tuhan lain, ada kekuatan lain. Seperti kita dibatasi misalnya oleh kekuatan kita sendiri, energi kita. Kalau kita lari, tenaga kita habis, ya kita bisa jatuh, pingsan. Karena kita sendiri dibatasi oleh kekuatan kita yang terbatas, energi kita yang terbatas. Nah, kalau Allah misalnya dibatasi, kan berarti ada pembatasnya. Dengan demikian, Allah itu tidak ada batasan-batasannya. Tidak ada pantainya, tidak ada bibir pantainya, tidak ada pinggir kolamnya, tidak ada tepi kolamnya. Kalau kolam tadi karena berenang. Dan karenanya yang disebut dengan sabah yusab itu artinya jauhkanlah Allah dari berbagai macam hal-hal yang mustahil baginya. Apakah Allah memiliki batasan sehingga kita harus menjauhkannya? Bukan Allah yang dijauhkan, tetapi pemahaman kita. Jadi cara pandang kita kepada Allah itu yang dibersihkan. Jadi sebetulnya kata sabih itu bukan Allahnya yang ditasbih sebetulnya. Tapi kitanya yang ditasbih sebetulnya. Kita menjauhkan Allah dari berbagai macam hal-hal yang terkadang kita pikir bagi Allah itu terbatas. Kita berpikir bahwa kita tidak didengar doanya. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Nah, berarti kan kita berpikir bahwa Allah itu terkadang tidak mendengar doa. Berarti terkadang Allah itu budak. Nah, itu semuanya harus dihilangkan. Ya. Allah sepertinya tidak menyayangi saya dapat cobaan terus-menerus. Nah, berarti kita telah berpikir bahwa Allah itu tidak maha penyayang dan maha pengasih. Tidak rahman dan tidak rahim. Nah, ini cara-cara seperti ini ada. Bahkan ada yang mengatakan Allah tidak ada. Kan begitu. Ketika kita mengatakan Allah tidak ada, berarti kemudian meniadakan semua kemungkinan yang positif. Karena semua yang ada ini, yang positif, yang ada positif adalah bersumber daripada yang maha ada. Dengan demikian, ketika kita menolak dia sebagai yang pertama ada, mendahului segala-galanya, maka semua yang ada ini adalah semuanya serba kebetulan. Serba kebetulan matahari ada di sana, serba kebetulan galaksi Andromeda ada di sebelah kita, serba kebetulan semuanya planet-planet berputar pada sumbunya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya kebetulan itu kan tidak mungkin teratur. Kalau semuanya teratur, punya order, punya tatanan, punya hukum-hukum yang ajak, yang konsisten, ya kan bukan kebetulan namanya. Masa kebetulan tiba-tiba matahari ada di sana, planet-planetnya mengelilinginya, semuanya justru teratur. Matahari terbit dan terbenam teratur setiap saat. Pergantian musim teratur setiap saat. Masa kebetulan? Jadi kalau kita katakan kebetulan, ini bertentangan dengan faktanya. Karena namanya kebetulan itu di luar keteraturan. Nah, sedangkan alam semesta ini kan teratur. Karena dia teratur, ya tidak mungkin kebetulan. Setiap yang teratur, pasti ada yang mengaturnya. Karena kata teratur itu menunjukkan ada banyak item-item yang kemudian berjalan sesuai dengan kondisi dan keadaannya masing-masing tanpa harus mengganggu yang lain. Bapak Ibu misalnya pasti biasa menyaksikan burung-burung yang ribuan terbang. Yang mengherankan itu Pak Ibu sekalian, bahwa burung-burung itu terbang ribuan bahkan mungkin ratusan ribu kalau lagi migrasi, itu kok tidak tabrakan ya satu sama lain. Tidak pernah kita melihat mereka itu tabrakan di udara.
Sementara kita manusia tabrakan. Kemarin ada kecelakaan udara di Indonesia ketika akan melakukan latihan terjun. Nah, kemudian tabrakan, akhirnya salah satunya meninggal dunia. Tapi kalau burung-burung misalnya di udara tidak pernah tabrakan. Nah, kan ini menunjukkan bahwa ada yang memprogramming itu burung sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan instinktif yang presisi. Sehingga mereka tidak pernah bisa tabrakan di udara walaupun mereka bergerombol jalannya dengan kecepatan yang tinggi, karena namanya terbang itu kan kecepatannya tinggi. Nah, jadi kita harus melepaskan Allah subhanallah. Maka pada saat kenapa dimulai dengan subhana di sini? Karena ini ada berkaitan dengan Isra Mi'raj yang menurut sebagian orang ini tidak masuk akal. Masa Nabi Muhammad bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata dia, hanya dalam hitungan menit atau jam saja, pulang pergi pula. Ya, maka muncullah spekulasi-spekulasi bahwa yang berjalan pasti bukan tubuhnya, pasti rohaninya. Kalau rohaninya terus apa luar biasanya? Manusia juga selalu berjalan rohaninya dengan mimpi kok setiap saat. Setiap kita itu kalau rohaninya berjalan setiap saat, kita bermimpi. Bermimpi datang ke Bali, bermimpi datang ke Kuala Lumpur, bermimpi datang ke Johor, Singapura. Kan biasa kita bermimpi. Kalau bermimpi seperti itu, benar-benar jasad kita ada di sini. Kalau Nabi Muhammad kita anggap jasadnya tetap ada di Mekah, cuma rohnya yang berjalan sampai ke sana, itu namanya bermimpi. Dan ini bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak perlu didahului dengan kata subhana. Nah, dengan demikian kata subhana di sini menunjukkan bahwa perbuatan perjalanannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukanlah perbuatan Nabi, tapi perbuatan Allah. Di sini menggunakan kata-kata asra, subhanalladzi asra. Jadi kalau kita mengatakan tidak mungkin Nabi berjalan dengan jasmani dan rohnya, justru tidak bertasbih kepada Allah. Tidak melepaskan Allah dari batasan-batasan, dari limitasi-limitasi. Kita menganggap Allah terbatas kemampuannya, yaitu tidak mungkin memperjalankan hambanya. Yang tidak masuk akal kalau Nabi Muhammad yang berjalan, tapi ini kan Allah yang memperjalankan. Asra itu memperjalankan ini kata-katanya. Dialah Allah yang memperjalankan, jadi bukan Nabi. Kayak kita terbang. Kalau kita terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur selama 2 jam saja, itu nggak mungkin. Kita nggak punya sayap. Lalu kenapa kita bisa sampai ke Kuala Lumpur selama 2 jam? Ya, karena kita diterbangkan oleh pesawat. Kita manusia menciptakan pesawat yang bisa terbang melebihi kemampuan kita. Itu yang disebut dengan menerbangkan. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu. Yang kedua, ini adalah surat Al-Hadid. Ya, surat Al-Hadid. Mulai dengan sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan bumi. Ini menggunakan bentuk past tense. Bentuk madi namanya, fi'il madi. Telah. Jadi artinya apa? Sejak dari awal ketika semuanya baru diciptakan di awal dari titik 0, dari titik 0 itu begitu dia muncul di angka 1, maka kemudian dia bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi. Apa artinya sabbah? Menunjukkan ketidakterpisahan mereka semuanya dengan Allah. Jadi kata-kata tasabah di sini artinya apa saja yang ada di langit dan di bumi tidak pernah terpisah dengan Allah, karena seperti pembahasan kita, Allah lah satu-satunya yang wajib adanya, wajib wujud. Semua ada yang lain kelihatannya ada, tapi itu fata morgana saja, itu hanyalah fenomena saja. Kelihatannya ada, padahal dia diadakan. Kita melihat matahari ada, padahal diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Maka selama matahari ada, berarti Allah tetap ada bersamanya. Karena kalau tidak ada Allah bersamanya, matahari menjadi tidak ada. Rembulan di malam hari, kenapa kelihatan ada? Karena Allah ada bersamanya. Dan dialah yang maha ada. Jadi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Dialah Allah yang apa yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Artinya tidak pernah berpisah. Selama dia ada, Allah bersamanya. Wa huwal azizul hakim, dan itulah bentuk kemuliaan Allah dan kearifan kebijaksanaannya. Itu adalah Al-Hadid. Kemudian Al-Hasyr, ini sabbah juga nih. Ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, mirip. Wa huwal azizul hakim, mirip ayatnya. Sabbaha lillah sama tadi ya. Kemudian As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwa sama juga. Tiga-tiganya sama. Ya.
sabbah lillah, dan semuanya berbicara tentang Allah. Kita tahu di Al-Hadid ini nanti ujungnya ke bawah adalah lahu mulkus samawati wal ard wal awwal wal akhir, seperti itu. Begitu ya di surat Al-Hasyr. Nanti di akhir surat Al-Hasyr itu berbicara tentang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, dan seterusnya. Itu nanti di ujung-ujungnya Al-Hasyr di bawah, ya. Itu semuanya adalah ayat tentang Allah ini. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'min, dan seterusnya. Kemudian terakhir ayat 24 terakhir, huwallahu alladzi la huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Baru diulangi lagi yusabbihu lahu. Jadi inilah surat Al-Hasyr. Surat As-Saff juga sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Nanti berbicara tentang pentingnya mensifatkan diri kita sama dengan kita mensifati Allah dengan benar. Karena kalau tidak, sama dengan mengatakan sesuatu yang kita tidak kerjakan. Baru kemudian ujungnya nanti adalah berbicara tentang pertolongan Allah, menolong Allah SWT. Nanti di akhir surat As-Saff ini adalah, ini kita lihat ayat 13-nya, ya, 14-nya nih. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Penolong Allah di sini, ya. Yang di atasnya di ayat apa namanya? Di ayat 11-nya ini. Tu'minuna billahi wa rasulih. Jadi semuanya berkaitan dengan Allah SWT. Masuk surat Al-Jumu'ah ini baru berubah jadi mudhari, fi'il mudhari bentuk present. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Ujungnya sama, al-aziz al-hakim. Tapi di sini katakan sedang dan terus bertasbih. Jadi ada telah, ada sedang dan terus, karena ini adalah bisa sedang dan terus. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya selama sesuatunya itu ada dan akan ada, maka dia juga bertasbih dan akan terus bertasbih. Jadi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Maliki, karena dia Allah lah yang memiliki Al-Malik. Al-Quddus, ya. Dialah Al-Malik. Ini baru kesucian ini. Kalau ya sahabat tadi adalah lebih kepada melepaskan Allah dari berbagai macam cara pandang kita, perspektif kita, persepsi kita, pendapat kita yang tidak pantas berlaku pada zat yang sifatnya sangat sederhana, basit, dan tidak terbatas kekuasaan dan kemampuannya. Kemudian yang terakhir adalah At-Taghabun, surat 64. Juga mudhari, jadi 3 madhi, 2 mudhari, 1 masdar, dan 1 perintah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedang dan akan terus bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, Bapak Ibu yang saya berbahagia, ini kan sudah jelas ya, berkali-kali sama, yaitu ma fis, selalu terulang ini, ma fis samawati wa ma fil ard. Yang berbeda cuma ekornya di belakang. Artinya saja apa yang ada di langit dan di bumi kan termasuk nyamuk, termasuk kecoa, termasuk daun-daun. Kan itu Pak Buskri maknanya. Karena apa saja yang ada di langit. Dengan demikian tidak ada satu pun yang ada di sekitar kita kecuali sebetulnya Allah bersamanya. Jadi segala sesuatu itu harusnya mengingatkan kita kepada Allah. Kalau segala sesuatunya itu karena memang yusabbihu dan sabbah lillahi ma fis samawati wa fil ard, berarti kan setiap sesuatu itu ada karena Allah menyertai keberadaannya. Dan berarti sesuatu itu adalah merupakan alamat untuk sampai kepada Allah. Sesuatu itu adalah merupakan, bahasa kita tempoh hari adalah sidik jarinya Allah, ayat-ayat Allah. Sehingga semua sesuatu itu adalah merupakan tajalli daripada Allah, manifestasi daripada Allah SWT. Mengganggunya sama dengan mengganggu Allah, merusakkannya sama dengan merusak kekuasaan Allah, dan seterusnya. Jadi kalau ini kita sudah sampai di sini, nah ini yang disebut dengan puasa yang paling tinggi, yaitu khawasul khawas. Karena kita puasa kan ada 3, kita pernah bahas di awal dulu. Puasa yang paling awam, paling banyak pelakunya adalah puasa awam. Apa yang disebut puasa awam? Yang disebut awam di sini bukan puasa orang-orang tidak berilmu, bukan. Awam itu dari kata umum. Awam itu am itu umum, kebanyakan orang. Yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur, tidak bergaul dengan suami atau istri kita. Itu namanya puasa awam, puasa umum. Artinya itu dilakukan semua orang, termasuk nanti orang yang khawas melakukannya juga.
Baru kemudian masuk pada level yang lebih tinggi lagi, dan ini sudah semakin berkurang orang yang melakukannya. Ibaratnya itu berguguran lah pada level awam itu. Yang naik ke atas cuma sedikit, yaitu puasa khawas. Apa itu puasa khawas? Yang dipuasakan bukan lagi mulut kita, bukan makan dan minum, tetapi yang dipuasakan adalah panca indera kita. Kita hanya melihat hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, mendengarkan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, dan seterusnya. Itu namanya puasa indera. Jadi mata, telinga, kaki, tangan semuanya jaga. Kemudian yang ketiga, puasa khawasul khawas, yaitu apa? Pikirannya hanya bersama dengan Allah. Kenapa bisa pikirannya hanya bersama dengan Allah? Artinya apa saja yang dijumpainya, apa saja yang dilihatnya, apa saja yang didengarnya, maka dia merasa berkomunikasi dengan Allah. Ketika melihat kupu-kupu, dia tidak melihat kupu-kupu sebagai kupu-kupu, tapi dia melihat daripada jamalnya Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyaksikan harimau, dia bukan menyaksikan harimau, tapi menyaksikan jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah punya sifat jalaliyah dan jamaliyah, jalal dan jamal. Nah, jadi jemaah sekalian, apa saja yang kita saksikan kembali kepada Allah. Tidak ada apapun yang kita saksikan kecuali Allah. Seperti yang pernah kita bahas dalam surat Al-Baqarah, bahwa bagi orang beriman pada nyamuk itu ada kebenaran. Falladzina amanu ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Adapun orang beriman, maka pada saat menyaksikan nyamuk, yang dia saksikan adalah haqqu min rabbihim. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan yusabbihu di sini. Nah, begitu juga semuanya. Jadi inilah jemaah sekalian sebagai pengantar untuk masuk kepada sabah tadi. Nah, jadi dengan demikian sabah di sini, sabih di sini perintah untuk melepaskan Allah dari berbagai macam tadi. Karena Allah ada di mana-mana. Jadi jangankan doa kita, sedangkan kupu-kupu saja ada Allah bersamanya. Daun-daun saja Allah bersamanya. Baik daun-daunnya masih ada di pohonnya ataupun daun-daun yang jatuh, itu semuanya Allah bersamanya. Pokoknya selama sesuatu itu masih ada, entah ada secara empirik ataupun ada secara non-empirik, itu semuanya disebut ada, dan itu Allah yang menyebabkan keberadaannya. Karena hanya satu saja yang ada, yaitu Allah saja. Ya, dialah ada. Semua ada yang lain adalah merupakan kebersamaan dengan yang Maha Ada. Jadi sucikanlah Allah dalam hati kalian. Jadi hati kita harus dibersihkan dari sana, Bapak sekalian. Siapa yang tidak bisa mensucikan hatinya dari situ, ya berarti belum bertasbih. Makanya dikatakan sabbihisma rabbikal a'la. Apa namanya isma rabbikal a'la di sini? Mempunyai makna dua. Yang pertama adalah jiwa kita adalah nama Allah sebetulnya. Jadi sabbihisma rabbika. Jadi jiwa kita itu nama Allah yang disimpan pada diri kita. Di mana kita tahu? Yaitu pada saat Allah mengajarkan kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi ketika Allah melimpahkan nama-namanya kepada Adam, berarti kan Allah melimpahkan seluruh nama-namanya kepada kita manusia. Cuma ada cumanya. Hanya, ini yang pengertian asma yang kedua, ismunya kedua. Yaitu hanya manusia-manusia sucilah, insan-insan sejatilah, yang bisa mengaktualkan secara sempurna nama-nama tersebut. Ketika kita berada dalam fitrah, itu ada secara potensi namanya, secara potensial. Nah, berkehidupan artinya apa? Berusaha mengaktualkan semua nama-nama itu secara sempurna. Yang bisa mengaktualkan nama-nama itu secara sempurna adalah para nabi, rasul, dan orang-orang suci lainnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya ismunya ada di kita. Makanya manusia-manusia suci itulah disebut dengan al-asma sebetulnya. Ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna, nah yang dimaksud adalah mereka itu. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Ingat sih, kenapa kita berpendapat seperti itu? Karena kalau isim itu selalu ada bendanya. Namanya isim kan kata benda. Ismun itu nama, tapi sebetulnya kata benda. Makanya teman-teman kita, ikhwan kita di Singapura dan Malaysia, mereka tidak mengenal kata benda. Disebutnya kata nama. Jadi ismun itu bagi mereka bukan kata benda, kata nama. Ya, kenapa? Nama aslinya nih. Ismun itu nama. Jadi ini adalah nama. Yang namanya nama kan ada pemilik nama. Contohnya, nama pohon anggrek, kan berarti ada pohon anggrek. Ya. Nama Ahmad Burhanuddin, kan pasti ada orang itu. Ya. Jadi ada Ahmad Torpedo, pasti kan ada orangnya. Jadi jemaah sekalian, itu pasti ada orangnya. Jadi kalau dikatakan ismun, nama, pasti ada orangnya, pasti ada wujudnya, pasti ada
namanya, pasti ada bendanya. Ya, dengan demikian tidak mungkin nama saja. Kalau nama toh saja tidak ada maknanya. Ya, kita tulis nama doang. Nama pohon tidak ada pohonnya. Orang nggak ngerti apa itu tulisan pohon kalau tidak ada pohonnya. Disebut pohon karena memang ada pohon. Disebut hewan ada memang hewan. Sapi memang ada sapi. Kambing memang ada kambing. Pintu memang ada pintu. Bulan memang ada bulan. Matahari memang ada matahari. Semuanya harus ada. Jadi kalau namanya nama itu pasti ada bendanya. Nah, ketika kumpulan nama-nama itu teraktualisasi pada satu pribadi, maka pribadi itu yang disebut dengan al-asmaul husna sebetulnya. Jadi sabbih isma rabbikal a'la. Jadi sucikalah, tasbihlah nama Tuhanmu yang paling tinggi. Ingat, yang paling tinggi. Apa arti yang paling tinggi? Puncak piramida. Jadi kita sampaikan tadi bahwa semua yang ada dan kemudian kita beri nama adalah karena Allah menyertainya, dan kita beri nama sesuai dengan namanya. Pengasih, nanti dikasih nama kupu-kupu, misalnya kalau Indah, si Indah namanya kupu-kupu, namanya kembang, itu seperti itu. Tapi puncak dari segala-galanya adalah Allah. Al-A'la itu puncak daripada keindahan, dia adalah Al-Jamil. Puncak dari segala kepintaran, dia adalah Al-Alim. Puncak dari segala kekuatan, dia adalah Al-Jabbar misalnya, Al-Qahar. Puncak dari segala kekuatan, dia adalah Al-Quwah. Semuanya. Al-Qawi. Ya, dialah Allah yang maha segala-galanya. Berkaitan dengan apa saja. Pengasih, dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pemaaf, dialah adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Semuanya seperti itu. Jadi ini adalah Allah di puncak. Dia adalah the most high, the highest. Dia adalah yang paling tinggi semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang puncak segala kebaikan, maka dia adalah dia. Kenapa disebut puncak kebaikan adalah dia? Karena semua kebaikan adalah merupakan derivasi, turunan daripada yang ada pada dirinya. Maka semuanya harus membentuk konvergen ke atas. Konvergen itu bergerak ke atas begini. Jadi namanya konvergen itu Pak Bu sekalian, kita gambar seperti ini ya. Kalau kita startnya dari bawah sini, ya. Kalau kita startnya dari bawah, ya. Kita startnya dari bawah sini nih. Namanya konvergen itu ketika atas nih, ketemu di satu titik ini, ketemu di sini. Ya. Nah ini namanya titik konvergen. Artinya di sini puncak segala-galanya. Jadi kalau kita bicara tentang keindahan larinya ke sana. Ya. Kita bicara tentang kasih sayang, paling kasih sayang dia adalah dia, seperti itu. Kita bicara tentang apa saja, kekuatan, dia adalah yang maha kuat. Bicara tentang ilmu, dia adalah yang maha mengetahui ini. Kalau kita bicara ilmu, semuanya nanti akan bergerak ke atas sananya. Semuanya, apa saja yang kita bicarakan selama itu kebaikan, maka semuanya akan berpuncak ke sana. Nah, disinilah terjadi gradasi namanya. Kita terjadi gradasi di sini. Ini terjadi gradasi. Ya. Ya, ini juga bermacam-macam di sini. Setiap ini bermacam-macam di sini. Tapi semuanya itu bergerak ke puncak. Ini disebut dengan puncak eksistensi tadi. Puncak piramida eksistensi. Puncak piramida keindahan, puncak piramida kekuatan dan kekuasaan, puncak piramida ilmu, puncak piramida kearifan, al-hakim, semuanya ada di atas ini. Ya. Maka Allah katakan sabih. Apa artinya sabih? Jangan sampai berikan sifat-sifat seperti di sini. Kalau di sini kan terbatas, kalau kita lihat ini terbatas, tapi yang di atas tidak terbatas. Semua yang di bawah adalah turunan dari atas. Dia adalah derivasi dari atas. Dan karena semuanya dari atas, maka gerakannya supaya tetap ada, dia harus ke atas. Jadi konvergen ke atas. Jadi tadinya dari atas menjadi divergen, tapi ketika terjadi divergen menyebar, dia tidak menghilang. Karena kalau dia menghilang, berarti dia dilepaskan darinya. Dia ke bawah dan dia ke atas lagi. Namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi ketika innalillahi, prosesnya divergen. Begitu wa inna ilaihi, konvergen. Seperti gerakannya seperti itu. Gerakan menyebar, gerakan menyatu. Gerakan menyebar, gerakan menyatu. Ya. Dari atas, dia menyebar ke bawah. Yang menyebar siapa? Dia. Bukan. Dia tetap satu. Yang menyebar apa? Yang menyebar adalah fenomena yang dia ciptakannya sendiri. Sidik jarinya dia. Fenomenanya dia. Dialah nomena. Dia nomena, ini adalah fenomena. Ini jarinya, yang lain semuanya cuma sidik jari. Ini zatnya, ini semuanya tanda tangan saja. Seperti itu. Ini aslinya, semuanya hanya bayangannya saja. Seperti itulah Bapak-Ibu sekalian. Maka sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Jadi dua di sini.
dia menciptakan, dan penciptaan itu bergerak. Ingat, kun fayakun. Yakun itu berproses. Ya. Kun, jadilah, maka fayakun. Yakun itu adalah mudhari. Berproses. Berprosesnya kemana? Menuju kepada kesempurnaan. Semua menuju kepada kesempurnaan. Ya. Kesempurnaan versinya masing-masing. Kesempurnaan telur adalah menjadi ayam yang dewasa. Jadi kalau ayam bergerak menuju kepada kesempurnaannya, pertama dia harus menetas. Setelah dia menetas, dia menjadi anak ayam. Kemudian lama-kelamaan menjadi remaja ayam, pemuda ayam, lalu dewasanya ayam, baru kemudian bertelur lagi. Begitulah pasawwa. Jadi pohon-pohon juga begitu. Kita juga begitu. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia menciptakan dan semuanya bergerak menuju kepada kesempurnaan. Alam semesta juga tadinya begitu. Diciptakan dari 1, 2 partikel dasar, partikel elementer. Lalu kemudian berfusi, lalu menyebar, meledak. Ya. Semuanya seperti itu. Nah, Allah berbicara tentang rumput-rumputan di sini. Nah, perhatikan ya Mas sekalian, rumput-rumputan. Ini kan indah kita lihat. Tadinya tidak ada rumput-rumputan, tapi kemudian Allah menjatuhkan hujan, menurunkan hujan, lalu kemudian tumbuh, dan kemudian rumputan sebagian menjadi besar seperti pohon. Rumputan tetap rumputan. Lalu kenapa kita mengangkat rumputan dan pohon besar? Nah, kita lihat jemaah sekalian sebagian nantinya ada hikmahnya. Mari kita lihat. Allah mengatakan walladzi qaddara fahada. Allah memberikan kadarnya masing-masing. Fahada lalu memberikan petunjuk menuju kepada kesempurnaan tadi. Kadar yang telah ditentukan. Nah, kata kadar ini jemaah sekalian sebagian dua macam. Ada yang Allah tetapkan, alladzi qaddara. Ada yang kita minta Allah tetapkan. Ya, ingat. Semuanya Allah yang tetapkan, tapi ada yang bersifat natural, seperti kita menjadi manusia, sapi menjadi sapi, itu Allah yang tetapkan, bukan kita. Ya. Jadi jemaah sekalian itu, misalnya hujan turun dari langit, itu Allah yang tetapkan. Samudra menguap, itu Allah yang tetapkan. Ya. Matahari setiap hari terbit, itu adalah Allah yang tetapkan. Jadi itu adalah kadar, tapi ada juga kadar yang bisa kita minta, dan Allah dia kan kata-kata kadar dia menentukan. Dan kadar yang kita minta Allah tentukan, itulah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, yang kebetulan dimulai pada malam hari ini. Bagi yang percaya, Lailatul Qadar itu dari 19. Bahkan ada yang 17 sebetulnya. Ya, kalau sebetulnya di Indonesia itu diam-diam mengakui 17, karena buktinya peringatan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Ya. Jadi nggak tahu di Malaysia atau di Singapura, tapi kalau di Indonesia, masyarakat Indonesia dan termasuk pemerintahnya, kerajaan memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Ya, jadi 2 malam yang lalu. Jadi 17 Ramadan kan konsekuensinya berarti 17 Ramadan itu sudah termasuk malam Lailatul Qadar, karena diturunkannya Al-Quran kan pada malam Lailatul Qadar. Tidak konsisten kalau kita memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan, sementara kita tidak mengakuinya turun Al-Quran di sana, turunnya di subuh terakhir, kan tidak konsisten. Jadi kalau kita mengakui Al-Quran turun 17 Ramadan, kan nuzulul Quran namanya. Berarti sudah otomatis sudah malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi ini. Jadi waladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang qaddara fahada. Dialah yang menentukan lalu memberikan petunjuk. Ya, seperti tadi telur ayam jadi ayam. Telur ular jadi ular. Kan tidak menyimpang tuh. Bayangkan kalau berganti, telur ular jadi ayam, telur ayam jadi ular, kan menjadi kacau jadinya. Tapi telur ular jadi ular, telur kura-kura laut jadi kura-kura laut, jadi penyu. Ya, semuanya begitu. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Dan dialah Allah yang akhraja, mengeluarkan. Dia mengeluarkan al-mar'a, rumput-rumputan tadi di sini. Jadi Allah mengeluarkan rumput-rumputan. Tadi tidak ada rumputan. Begitu disiram air tanah, tiba-tiba kok keluar rumput-rumputan. Dari mana itu? Tadinya sudah kering, kerontang, bahkan dibakar oleh petani. Kan biasa petani itu dibakar tuh sawahnya, sampah sawahnya, bekas padinya. Maka kemudian dibakar, terbakar semua. Tapi begitu datang hujan, tumbuh lagi rumput-rumputan itu. Pertanyaannya lalu kenapa rumput-rumputan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sederhana saja. Janganlah menjadi rumput-rumputan. Rumput-rumputan itu
cepat tumbuhnya tapi cepat matinya. Begitu. Rumput-rumputan itu begitu hujan datang dia pertama tumbuh. Ya. Tapi begitu hujan berhenti turun, mulai masuk kemarau, summer, maka yang pertama mati rumput-rumputan. Ya. Kenapa? Karena rumput-rumputan itu akarnya cetek, pendek. Nah, sedangkan orang beriman itu akarnya menjulang ke dalam bumi. Jadi kalau orang beriman itu, apalagi manusia suci, itu tidak seperti rumput-rumputan. Tapi seperti apa? Seperti pohon. Kita sudah sering mengangkat di sini. Mari kita lihat misalnya di sini. Ya. Mari kita lihat di dalam surat Ibrahim ya, surat Ibrahim. Surat 14 ayatnya 24. Kita angkat kembali sini, kita angkat ini. Alam tara kaifa, apakah engkau belum menyaksikan, melihat kaifa bagaimana daraballah, Allah bikin perumpamaan. Daraballah masalan. Daraballahu masalah, masalah perumpamaan. Apa yang dibikinkan perumpamaan? Kalimatan thayyibatan, kalimat yang suci. Apa itu kalimat yang suci? Orang yang suci. Kalimat itu manusia suci. Jadi manusia suci itu apa? Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang suci. Kenapa pohon itu? Asluha, akarnya. Aslu itu akarnya. Sabitun, dia kokoh. Akarnya kokoh, artinya menghunjam ke dalam tanah. Wafaruha, dan cabang-cabangnya fis sama, menjulang ke langit. Jadi asluha sabitun wafaruha fis sama. Jadi akarnya itu adalah kokoh dan cabang-cabangnya di langit, seperti itu. Nah, ini artinya pohon kan, Pak sekalian, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Sedangkan di sini adalah rumput-rumputan, ya. Jadi janganlah menjadi rumput-rumputan, ya. Walladzi akhrajal mar, dia mengeluarkan rumput-rumputan untuk mengajari kita bahwa rumputan itu pendek, cetek, maksudnya itu dangkal ya, akarnya dangkal, bisa dicabut. Bapak Ibu bisa mencabut rumput, pegang aja rumputnya cabut, bisa dicabut. Tapi coba cabut pohon mangga, ya tidak bisa. Ya, yang bisa kita cabut rumput-rumputan. Jadi rumput-rumputan bisa kita cabut satu persatu. Rumputan juga tadi begitu musim kemarau mulai masuk, yang pertama mati adalah rumput-rumputan. Makanya ayat berikutnya adalah berkenaan dengan rumput-rumputan yang gampang kering seperti ini. Ya, langsung kering seperti ini. Ini kan kering, ya. Faja'alahu gusa'an akhwa. Lalu kemudian dia menjadikannya gusa'an, kering, akhwa, kehitam-hitaman. Ya. Dia menjadikannya kering dan kehitam-hitaman. Adakah yang tidak mati? Ada, yaitu sambungkan jiwanya dengan Allah. Allah mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Jangan pernah menyangka orang yang mati bersama dengan Allah itu mati. Jadi kalau kita katakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah, kata qutilu itu tidak bisa diartikan hanya terbunuh, tapi mati, ya. Qutilu, walaupun kata qutilu dari kata yaqtulu, terbunuh. Tapi dalam Al-Quran kan kata qutilu bisa diartikan juga mati, ya. Jadi jangan pikir orang-orang yang mati di jalan itu mati. Jadi kata qutilu yang penting fisabilillah. Hakikatnya tidak mati. Bal ahya, dia akan tetap hidup. Jadi dia akan selalu hidup. Jadi jangan pernah berpikir orang yang mati apalagi terbunuh di jalan itu mati, tidak mati, dia akan tetap hidup. Jadi kalau tetap hidup berarti dia bukan rumputan. Ya, sedangkan kalau rumputan dia akan kering lalu kehitam-hitaman, ya, hancur. Maka marilah kita jangan seperti ini. Siapakah yang seperti ini? Yang jiwanya tidak berakar sampai ke langit. Ya. Harusnya kan jiwa kita tuh akarnya sampai ke langit, karena jiwa kita sudah sampaikan adalah memang Allah datangkan dari langit. Namanya wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi faja'alahu gusa'an akhwa. Maka dia menjadikan setelah rumput-rumputan ditumbuhkan dengan hijau, tiba-tiba jadi kering, lalu kemudian kehitam-hitaman, dan hancur. Begitu kita buang rokok, puntung rokok ke sana, biasanya langsung terbakar. Jadi yang sering terbakar awal itu adalah rumput-rumputan. Nah, setelah itu jemaah sekalian, baru muncul ini sanuqri'uka fala tansa. Nabi Muhammad kita itu bukanlah rumput-rumputan seperti itu. Nabi Muhammad kita tadi apa? Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Makanya ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, la tansa, dia tidak lupa. Jadi sanuqri'uka fala tansa.
kami akan membacakan kepada kaum umat Al-Quran ini, maka kamu tidak lupa. Bapak Ibu sekalian lihat lagi Al-Quran lagi. Jadi kata-kata sanuqri'uka di sini kami akan bacakan kepada Muhammad. Sehingga kamu tidak lupa. Dibacakan artinya apa? Disimpankan, diketikkan, dipahatkan di jiwanya Nabi. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakannya. Kenapa kami di sini? Karena melalui Jibril. Di antaranya melalui Jibril. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakannya kepadamu fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Kenapa? Karena jiwanya Nabi dalam. Kita ini yang pelupa ini karena jiwa kita masih cetek, jiwa kita masih pendek, jiwa kita masih dangkal. Ya, kalau jiwa kita dalam, kita akan gampang juga mengingat ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tanda kedangkalan jiwa apa? Gampang sekali berubah emosinya, gampang tertawa, gampang marah. Ya, gampang gembira, tapi gampang juga tiba-tiba resah, gelisah. Ya. Gampang sekali, gampang meloncat-loncat, tapi gampang juga tiba-tiba loncat dari gedung. Seperti itulah. Kenapa? Karena kita punya jiwanya cetek. Kalau orang itu jiwanya dalam, seperti tadi, tidak gampang dibuat tertawa. Dan karenanya tidak gampang juga dibuat bersedih. Ya. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada Muhammad, sehingga fala tansa. Kamu tidak akan lupa. Ya. Inilah jemaah sekalian. Jadi apa arti tansa di sini? Bukan hanya lupa kepada Al-Quran, tapi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di surat Al-Hasyr tadi ada kata-kata lupa di surat Al-Hasyr. Tadi kita buka di sini. Al-Hasyr tadi sini. Ya. Al-Hasyr ini tadi, ini ayat 23 yang kita tarik ke atas, ayat 18, ini kita akan ketemu dengan kata lupa ini 18-19 ya. Ini. Sorry. Al-Hasyr ya, kita Al-Hasyr. Kita kembali di sini Al-Hasyr. Ayatnya 19 ini. Surat 58, 59 dan 19. Wala takunu, janganlah engkau menjadi kak seperti alladzina orang-orang nasullah, lupa kepada Allah. Jadi karena kalau kamu lupa kepada Allah, fa'ansahu, maka Allah juga buat menjadikan kamu lupa pada dirimu sendiri, anfusahum. Jadi fa'ansahum anfusahum. Maka dia Allah membuat kamu lupa pada diri sendiri. Fa'ansahum anfusahum. Ya. Ulaika humul fasikun, mereka itu orang fasik. Nah, jadi kita akan dilupakan Allah. Nah, supaya kita tidak lupa, apa yang harus kita lakukan? Al-Quran. Perbanyak belajar Al-Quran. Karena dikatakan, sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada kaum Muhammad. Begitu Al-Quran disimpan pada diri Nabi, maka kemudian Nabi tidak mungkin lupa pada Allah, apalagi lupa pada dirinya sendiri. Jadi, wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang yang lupa kepada Allah akan lupa pada dirinya juga. Lupa diri namanya. Nah, Allah mengatakan kalau Al-Quran itu kamu baca, kamu tidak akan gampang lupa kepada Allah. Dan juga apalagi lupa kepada dirimu sendiri. Kenapa? Karena ingat kepada diri, hakikatnya ingat kepada Allah. Lupa kepada diri, hakikatnya lupa kepada Allah. Jadi kalau kita rubah kata-kata, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Berarti bisa dirubah. Man nasya nafsahu, faqad nasya rabbahu. Siapa yang lupa pada dirinya, lupa kepada Allah juga. Tapi man arafa, siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah SWT. Ya. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Allah SWT. Sebaliknya, siapa yang lupa dirinya, lupa kepada Allah. Tadi, wala takunu kalladina nasullah fa ansahum anfusahum. Ini masih rumput-rumputan yang hidup. Illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki. Illa masya Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki, artinya selama kehendak kita sama dengan kehendak Allah, maka Allah tidak mungkin menghendaki itu. Ya, tidak mungkin menghendaki lupa. Kenapa? Selama kita ingat kepada Allah, tidak mungkin Allah membuat kita lupa kepada itu. Innahu, karena sungguhnya dia Allah, ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Allah tahu jahar. Jahar itu yang terlihat, nampak. Kalau kita misalnya salat jahar, artinya suaranya kedengaran. Sedangkan suaranya kalau yakhfa itu adalah tersembunyi. Ya. Hari ini juga hukum-hukum qiraat ada namanya ikhfa. Jadi ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
Dia tahu yang jahar dan dia tahu yang tersembunyi. Jadi tidak ada yang menjadi rahasia di sisi Allah. Innahu sungguhnya dia ya'lamul jahra ma yakhfa. Jadi kalau kita merasa bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah, berarti masih belum selesai tasbihnya tadi. Masih perlu sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jelas sebagai baru ayat berikutnya dikatakan beri peringatanlah. Kalau kita beri peringatan, ini ilustrasi saja jelas. Kalau peringatan kita berikan, maka lihat ayat-ayat Al-Quran itu seperti nempel pada tubuh kita. Ini adalah ilustrasinya bagus nih. Ya, itu adalah ibu-ibu ini kemudian ada cahaya yang berbentuk tulisan-tulisan Al-Quran itu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itulah jemaah sekalian. Jadi wa nuyassiru kalil yusra. Jadi nanti kalau kamu terbiasa dengan Al-Quran, maka kemudian apa yang dilakukan? Nuyassiruka, kami akan memudahkan kamu. Jadi memudahkan kamu. Jadi siapa memudahkan waktunya, langkahnya, tenaganya untuk mempelajari Al-Quran, maka Allah juga akan memudahkan baginya untuk menempuh jalan yang mudah. Ini lihat Bapak sekalian, janjinya Allah. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Jadi kalau kita Al-Quran kita simpan tadi kan dikatakan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Baru kemudian sini wa nuyassiruka lil yusra. Jadi siapa yang memudahkan langkahnya, waktunya untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, maka kemudian Allah mudahkan baginya juga mendapatkan kemudahan, menempuh jalan yang mudah. Jadi siapa yang memudahkan langkahnya mempelajari Al-Quran, Allah memudahkan juga kehidupan orang itu. Ya. Bahkan di sini terus disebutkan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Yusra. Inna ma'al usri yusra. Memang agak berat rasanya. Ya, tetapi coba kita bayangkan Pak Ustaz. Kalau kita bisa mengatur waktu untuk pergi sekolah setiap pagi, kalau kita bisa mengatur waktu untuk pergi ke kantor, office setiap hari, masa ya tidak bisa kita mengatur waktu untuk mempelajari kitab Allah setiap hari? Kalau kita bisa mengatur waktu untuk pergi sekolah dari pagi sampai sore, kalau kita bisa mengatur waktu untuk pergi ke kantor dari pagi sampai sore, kalau kita bisa mengatur waktu untuk berkunjung ke pasar bagi ibu-ibu setiap hari untuk beli sesuatu, masa iya kita tidak mampu mengatur waktu untuk pelajari kitab Allah? Allah menjanjikan, wa nuyassiruka lil yusra. Kalau kamu memudahkan langkah untuk pelajari Al-Quran supaya tidak lupa, maka kami akan memudahkan langkah-langkah kalian untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup ini dan di akhirat juga. Oleh sebab itulah, berkenaan dengan banyaknya orang yang melupakan Al-Quran, seperti pengakuan Nabi mahjura, dihindari, dijauhi, maka tugasnya lah para ustadz, para ulama sebetulnya mengingatkan orang untuk kembali kepada Al-Quran. Fadzakir, beri peringatanlah. Tentang apa peringatannya? Al-Quran. Yang repot kalau juga pemberi peringatannya juga tidak Al-Quran yang dibahas. Bukan Al-Quran yang diingatkan. Tapi buku-buku saja. Buku-buku biasa. Karangan orang-orang, karangan manusia biasa. Allah katakan fadzakir, beri peringatanlah. Inna fa'atiz dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat. Beri peringatanlah. Maka sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Apa itu peringatan? Al-Quran. Adzikra itu kan Al-Quran, kita sudah bahas sebelumnya. Ya, adzikra. Waktu berbicara tentang memelihara Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu dzikr Al-Quran. Jadi, fadzakir, beri peringatanlah dengan Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu selalu bermanfaat. In nafa'atil dzikr. Al-Quran itu bermanfaat. Nafa'ah itu bermanfaat. In sesungguhnya nafa'ah. Adzikra. Adzikra itu, Al-Quran itu pasti bermanfaat. Jadi coba sebagai Al-Quran yang paling bermanfaat. Nah ini lagi-lagi Al-Quran jemaah sekalian serbagi. Jadi ini juz amma kita bahas di bulan Ramadan ini luar biasa. Karena memang bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Untuk mengingatkan kita lagi-lagi Pak sekalian, kita mohon maaf, kita perlu berdoa, tapi jangan sampai kita membaca doa setiap hari, tapi tidak membaca Al-Quran setiap hari. Ya, membaca wiridan setiap hari, tapi tidak membaca Al-Quran setiap hari Pak sekalian. Marilah kita membiasakan diri untuk membaca, tadarus, dan mentadaburi Al-Quran. Karena Allah mengatakan, kalau ada orang tidak mentadaburi Al-Quran, pertanda jiwa orang itu tertutup. Afala yatadabbarun Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran,
am ala qulubihim aqfaluha. Kalau ada orang tidak mentadabburi Al-Quran, berarti jangan-jangan di kalbu mereka ada yang disebut dengan aqfal, yaitu penutup. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, yatadabbarul Quran. Jadi kalau ada yang tidak ini, ya, surat Muhammad ayat 24. Mari kita lihat ya. Kita buka di sini surat Muhammad ya. Surat 47. Ayatnya 24. Afala yatadabbarun Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Disebutkan Al-Quran, Pak. Bukan afala yatadabbarun doa, bukan afala yatadabbarun dan sebagainya, tapi Al-Quran. Apa kata Allah? Am atau, maksudnya dua saja kemungkinan. Kalau ada orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, berarti kan begitu Pak, am atau. Kalau tidak mentadabburi Al-Quran, atau berarti ala qulubin aqfaluha. Berarti di kalbunya ada kunci. Aqfaluha. Perhatikan sekalian. Jadi orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, membaca dan tidak mentadabburi, hanya satu penjelasannya. Di kalbunya ada kunci, ada penutup, ada segel. Ya. Afala yatadabburun Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Ini catat baik-baik. Surat Muhammad ayat 24. Kalau di surat An-Nisa, afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indillah min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Itu di surat An-Nisa. Nah, jadi dua kemungkinan. Jadi Bapak sekalian, ini untuk kita semuanya Bapak sekalian ya. Untuk kita semuanya jadi apa namanya? Jadi muhasabah diri kita bahwa kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran berdasarkan Allah dalam Al-Quran, ini adalah hasil apa namanya? Hasil labnya, ya laboratoriumnya Allah. Berarti di dalam hati kita ada kuncinya, terkunci, tertutup. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan inilah yang berat, inilah menyebabkan kenapa hadzal Qur'ana mahjura, kata Nabi. Al-Quran ini dijauhi. Kenapa? Karena kita ala qulubin aqfaluha. Bahkan Bapak sekalian, ironinya di bulan Ramadan seperti ini ada banyak, tidak sedikit pengajian yang hanya membahas di luar Al-Quran. Entah hadis-hadis kan, entah buku-buku dan sebagainya. Padahal orang semua tahu bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Boleh dikatakan kita diwajibkan berpuasa sebagai caranya Allah memperingati hari lahirnya Al-Quran. Agar dengan berpuasa kita bisa bersikap objektif melawan hawa nafsu kita untuk mentadabburi Al-Quran supaya Al-Quran menjadi imam ataukah hudan bagi kita. Kita kembali lagi ke sini. Jadi ya saya dzakkaru may yasha. Ini niscaya kata Allah, kalau berikan peringatan inna fatiha dzikra saya dzakkaru may yasha. Pasti akan mengambil pelajaran dari Al-Quran siapa yang yakhsha, siapa yang takut kepada Tuhannya. Berarti lagi sama tadi, berarti kalau tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan tadabbur, berarti mohon maaf orangnya tidak takut. Sama tadi dengan surat Muhammad 24, kalau ada orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, berarti ala qulubin aqfaluha. Di kalbunya ada gembok, ada kunci, ada penutup, ada segel. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak sekalian. Marilah kita jadikan ayat ini sebagai alat muhasabah bagi kita. Di mana sekarang posisi kita berada, karena kita bertanya seperti pembahasan sebelumnya, fa'aina tadzabbur, kita ini mau kemana? Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah jua. Terima kasih banyak Bapak sekalian, yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Ada satu pertanyaan Ustadz di kolom. Ada, baik Pak sekalian, kita masuk ke screen-nya. Ya, kita ke screen dulu. Sebelumnya mau menyampaikan Ustadz Silakan. mengenai baksos kita pada hari Sabtu yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 April 2023 di Perumahan Limus Pratama Regensi, Jalan Sumeneb 1 Blok B nomor 32 Cilengsi. Saya sudah share juga di kolom chat rekening BCA yang bisa ditransfer oleh Bapak Ibu jika ingin ikut berpartisipasi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Max, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter. Jadi Bapak sekalian, kita sounding lagi tadi bahwa Majelis Tadabbur dan Majelis
tadarus dan tadabbur kita akan melakukan bakti sosial, yaitu dengan anak-anak pemulung. Saya tidak tahu apakah ikhwan kita di Singapura dan Malaysia kenal pemulung. Pemulung itu adalah pencari sampah di tempat sampah. Jadi pemulung itu adalah orang yang kerjanya mengumpulkan sampah dari tempat-tempat pembuangan sampah di Jakarta sini, di Bekasi tepatnya. Ada tempat pembuangan sampah terbesar, bahkan mungkin terbesar di Asia Tenggara. Sana ribuan pemulung mencari nafkah di sana, mengambil sampah-sampah. Tengah malam mobil-mobil datang, truk-truk datang, mereka berkumpul mengambil sampah-sampah plastiknya, dikumpulkan, dicuci, baru dijual, ditimbang. Nah mereka, orang tua dan anak-anaknya semuanya sama-sama ikut di sana. Kita di sini rutin setiap tahun menyenangkan mereka dengan membikinkan mereka bakti sosial, membagi-bagikan hadiah kepada mereka, memberikan juga uang kepada mereka sesuai dengan jumlah uang yang masuk. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi itu bisa menghubungi panitia atau nomor rekening yang disampaikan tadi. Itu dilakukan insya Allah pada Sabtu depan tanggal 15 April. Di sana anak-anak pemulung biasanya diangkut dari tempat pemulungnya, baru kemudian diberikan hadiah-hadiahnya masing-masing. Kemudian pertanyaan dari Max ya. Ini pertanyaannya, ada beberapa ayat dan juga hadis yang redaksinya kurang lebih menyatakan bahwa janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak melakukannya. Betul. Jadi boleh kita senantiasa menasihati orang lain meskipun kita mungkin belum melakukannya, bahkan tidak melakukannya. Ada dua macam ilmu. Ada ilmu yang sifatnya nazari dan ada ilmu yang sifatnya amali. Kalau ilmu yang sifatnya nazari, tidak apa-apa kita sampaikan. Contohnya ilmu tentang keberadaan Tuhan, kan tidak amali itu nazari. Nanti amalannya berbuat baik kepada sesama, gitu. Tapi artinya apa? Artinya ada ilmu yang sifatnya nazari, teoretis saja. Seperti apa? Seperti ilmu logika, ilmu matematika, itu kan semuanya nazari. Tapi ada ilmu amali seperti sholat, ya itu kan sholat amali. Berzakat itu amali, ya membantu orang lain itu amali, itu ada amalannya. Nah, makanya di dalam Al-Quran selalu dua, aman wa amilus shalihat. Aman itu adalah mencakup ilmu yang sifatnya nazari, sedangkan amilus shalihat mencakup ilmu yang sifatnya amali. Nah, tentu saja yang amali kita harus amalkan dulu kalau memang bisa mengamalkannya. Karena bisa saja kita sudah bisa menyampaikannya, tapi memang belum bisa mengamalkan. Contohnya saya haji. Kan kita bisa menyuruh orang berhaji kalau sudah mampu, tapi kita sendiri belum haji. Kenapa? Karena syaratnya kita tidak penuhi. Ya, jadi bagi kita haji itu masih nazari. Kenapa? Karena ya haji kan harus mampu secara finansial. Nah, kita tahu bahwa itu wajib bagi mereka yang mampu. Walaupun kita belum berhaji, kita boleh menasihati keluarga kita, sahabat kita, kalau dia sudah mampu dan belum berhaji, seperti itulah Max. Jadi kita pilih-pilih, tidak semuanya sih sebetulnya. Saya kira kita diberikan kearifan untuk memilah dan memilih mana yang boleh kita sampaikan sebelum kita laksanakan dan mana yang tidak boleh kita sampaikan sebelum kita laksanakan. Contohnya misalnya pernikahan misalnya. Walaupun kita belum menikah, kan bisa saja menganjurkan orang untuk menikah. Kenapa? Ya kita syaratnya belum terpenuhi. Ya, misalnya kemampuan untuk bertanggung jawab, atau mungkin umur kita belum mencukupi, kan bisa saja seperti itu. Jadi ada syarat-syarat. Misalnya kita tidak sekolah karena kesibukan. Misalnya karena kita ini ditinggalkan oleh orang tua kita, sehingga kita harus banting tulang membantu orang tua kita, ibu kita. Ya kita tidak sekolah, tidak kuliah misalnya, tapi kita boleh saja mendorong anak-anak kita atau orang lain untuk kuliah. Kita ini tidak bisa kuliah karena harus bertanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Harus mencari nafkah untuk menyekolahkan adik-adik kita, untuk memberi nafkah kepada mereka, untuk memberi makan setiap hari kepada mereka. Ya tidak apa-apalah kita berkorban dengan tidak sekolah, langsung mencari uang, tetapi kita dorong mereka untuk sekolah. Jadi seperti itu saya kira. Jadi tidak sekaku itu, tidak hitam putih seperti itu Max. Jadi saya kira kita diberikan kearifan untuk memilah dan memilih mana yang boleh. Tapi intinya kalau ayat tadi, surat As-Saff, sebetulnya lebih kepada persatuan sebetulnya. Jadi kata-kata Sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat berikutnya apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilis saffan ka'annahum bunyanun marsus.
Dan untuk yujahiduna fi sabilillah safan, yuqatiluna fi sabilillah safan, saf itu harus ada pemimpinnya. Maka ayat berikutnya lagi berkenaan dengan Nabi Musa yang disakiti hatinya oleh umatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani faqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Nabi Musa hanya tidak ditaati sehingga disebut disakiti hatinya, di situ sudah diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana dengan membunuh orang yang seharusnya kita bela? Nah, ini sebetulnya arahnya ke sana ayat itu, Max. Makanya dari atas itu berurut-urut tuh. Nanti setelah Nabi Musa, Nabi Isa lagi. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara ila Islam, apa sambungannya. Jadi ada sambungannya, nanti lihat di situ. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu semuanya berkaitan dengan masalah kelanjutan Islam yang harus bertumpu pada kepemimpinan, sehingga lahirlah yuqatiluna fi sabilillah safan, membentuk saf seperti itu ya. Saya kira boleh satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Ya, silakan. Sebenarnya sih ini yang ayat yang kemarin, pembahasan kemarin sore itu tentang yang kami menjaga Al-Quran itu, Ustaz. Iya. Berarti dari redaksi itu kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasannya Quran itu telah tahrif atau Quran mazhab A, mazhab B itu berbeda, itu sebenarnya udah tertolak ya, Ustaz ya? Itu aja pertanyaannya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ada percetakan yang menambah Al-Quran 1-2 surat, atau ada yang mengatakan bahwa kelompok itu Al-Qurannya beda, ini secara tidak langsung telah mencederai keyakinannya sendiri. Menunjukkan bahwa dia sendiri tidak percaya kepada Al-Quran. Dialah sebetulnya yang telah merusakkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjamin, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Artinya tidak akan ada yang bisa bikin Al-Quran lain. Tidak ada yang bisa menambahkan 1-2 surat dalam Al-Quran. Dan terbukti semua yang beredar di media sosial berkenaan dengan ini, semuanya berakhir dengan hoax. Tidak ada yang bisa membuktikannya. Jadi dengan demikian, orang yang berpendapat seperti tadi adalah menunjukkan bahwa dia sendiri tidak yakin dengan Al-Qurannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, masih ada pertanyaan dari Pak Burhan, Ustaz. Pak Burhan, ya, ini ada 3. Dari Pak Burhan, ya, dan juga para Nabi dan Rasul, A'immah adalah para penampakan. Betul, ini dalam tajil ya. Namun dalam perspektif lain, manusia itu juga disuruh untuk mentajalikan asma-asma Allah secara keseluruhan hidupnya. Betul sekali. Kita semuanya sedapat mungkin. Dan ingat, kalau kita ingin mentajalikan, selalu ada namanya role model. Seperti mana kalau kita menjadi pedagang besar, kita ada role modelnya, misalnya Elon Musk. Nah, kalau kita ingin mentajalikan asma-asma Allah pada diri kita, walaupun tidak sempurna manusia suci, harus ada role modelnya. Role modelnya mereka yang telah berhasil di situ, yaitu para nabi, rasul, dan orang suci. Maka ayat pertama tadi adalah sebab atau prime course, ya saya kira prime course ya, arti kehidupan manusia itu sendiri. Dalam mentajalikan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia itu adalah la haula, betul sekali. Saya kira begitu. Jadi sudah benar. Jadi kalau tanda kita sudah menjadi tajalli daripada Allah, sudah tidak ada lagi haula, tidak ada lagi kuat, tidak ada lagi daya. La haula wala quwata illa billah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tidak ada apa-apa lagi, tidak ada ilmu lagi. Kita ini adalah zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya, semoga sehat walafiat dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.